Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Mister yang Mister banggakan, Alhamdulillah bertemu lagi bersama Mister. Insya Allah pada kesempatan ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 4 yaitu tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 masih ya tentang muatan bahasa Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah PB 4 sampai dengan 6. Oke, baiknya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Mister yang Mister banggakan, materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks. Akan tetapi hanya beda teksnya saja. Maka dari itu yang sudah Mister jelaskan sebelumnya jangan sampai lupa ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca. Nah, jadi sudah bisa sampaikan sebelumnya untuk menentukan gagasan pokok itu yang harus dilakukan adalah, ingat nggak? Yaitu membaca dengan teliti. Makanya anak mister harus suka membaca yang pertama. Kalau malas membaca, ya sudah. Ya nanti tidak bisa menentukan ya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Oke, kita baca dulu ya bersama-sama. Teks atau wacana tentang mengenal suku Bali. Suku Bali mendiami Pulau Bali. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Bali terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budaya. Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Bali hidup dari sektor pariwisata. Sebagian lainnya hidup dari pertanian dan perikanan. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Tingkatan bahasa Bali yaitu Bali halus, Bali madya, dan Bali kasar. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga digunakan di Bali, khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata. Baik anak-anak mister, inilah merupakan teks atau wacana tentang mengenal suku Bali. Oke, di sini mister berikan ya warna merah untuk sebuah kalimat. Nah, kalimat inilah yang merupakan ya gagasan pokok terhadap suatu paragraf atau di setiap paragraf. Ingat, paragraf ditandai dengan perpindahan alinea. Seperti di sini ada kata suku Bali mendiami Pulau Bali. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Kemudian alinea baru. Maka itu yang pertama sampai dengan Hindu adalah merupakan paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini yang menjadi gagasan pokok atau gagasan utama adalah suku Bali mendiami Pulau Bali. Ini merupakan gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok itu ya biasanya terdapat dalam kalimat pokok yang berada di bisa di awal, bisa di tengah atau di terakhir kalimat dalam suatu paragraf. Oke, di paragraf kedua ya anak mister bisa melihat yang diberi warna merah oleh mister adalah kalimat Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Nah, itu merupakan ya gagasan utama atau gagasan pokok dari paragraf yang kedua. Ya. Mengapa demikian mister? Mister sampaikan. Ingat, gagasan pokok atau gagasan utama merupakan dasar untuk pengembangan suatu kalimat dalam suatu paragraf. Ya. Jadi di sini apa namanya yang menjadi gagasan pokoknya adalah Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Karena ya kalimat selanjutnya merupakan pendukung atau penjelas dari gagasan pokok tersendiri. Seperti Bali terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budaya. Itu merupakan penjelas dari kalimat yang pertama. Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Dan kalimat selanjutnya adalah merupakan penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf. Oke, di paragraf ketiga yang berwarna merah adalah bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali. Nah, itu merupakan ya gagasan pokok dalam paragraf ketiga ya pada wacana mengenal suku Bali. Baik anak mister, jangan lupa tuh ya harus bisa membedakan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung atau penjelas. Baik, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah teneng.
Oke, di sini kita akan mempelajari. Jangan sampai nanti anak mister tidak tahu mana paragraf, mana kalimat. Oke, yang pertama mister akan jelaskan dulu kalimat. Nah, kalimat itu adalah merupakan tadi tuh terdiri dari beberapa kata, ya, yang biasanya diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti di sini ada kalimat, maaf, Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Titik. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat. Itu kalimat pertama dalam paragraf ini. Di sini lihat, anak-anak mister bisa melihat ya paragraf. Nah, paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Ya, coba mister tanya nih. Kira-kira paragraf ini yang mister tampilkan ada berapa kalimat ya? Ada yang tahu nggak? Coba dihitung. Ayo. Oke, jawabannya ada 5 kalimat. Ingat, ditandai dengan akhir kalimat ditandai dengan tanda titik. Oke ya. Kalimat pertama dalam paragraf ini, Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Satu kalimat. Kalimat kedua adalah Bali terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budaya. Nah, kalimat ketiga, Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Kalimat keempat, oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Bali hidup dari sektor pariwisata. Dan kalimat kelima, sebagian lainnya hidup dari pertanian dan perikanan. Itu merupakan kalimat. Jadi harus bedakan mana kalimat, mana paragraf. Nah, paragraf adalah jadi terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di setiap paragraf tadi kembali lagi terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung atau penjelas. Nah, yang Mister kasih atau berikan warna merah ini merupakan gagasan pokok yang mana merupakan dasar pengembangan kalimat ya di dalam satu paragraf. Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Nah, ini merupakan gagasan pokok dari paragraf yang Mister tampilkan. Oke, baik, anak Mister yang Mister banggakan, ya itulah penjelasan dari Mister. Sekali lagi penguatan buat anak Mister di rumah nih. Jangan sampai nanti tidak bisa membedakan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung atau penjelas. Baik, di samping itu juga di materi sekarang kita akan sedikit belajar tentang kata sinonim. Ada yang tahu sinonim itu apa? Ya, pasti tahu anak Mister. Sinonim adalah persamaan kata. Nah, contohnya seperti di sini. Ada kata pergi. Maka sinonim pergi adalah berangkat. Ya, jadi sinonim itu artinya persamaan kata, ya. Jadi memiliki arti yang sama. Katanya berbeda tapi memiliki arti yang sama. Seperti pintar sinonimnya adalah pandai. Oke. Ya, itu merupakan sinonim. Jadi sinonim itu artinya persamaan kata. Katanya berbeda tapi memiliki makna yang sama atau arti yang sama. Seperti pergi, ya dengan berangkat beda kata tapi memiliki arti yang sama. Kemudian pintar dan pandai juga sama. Ya, berbeda katanya akan tetapi memiliki arti yang sama. Pintar maka sinonimnya adalah pandai. Oke, anak-anak Mister yang Mister banggakan. Mudah-mudahan anak-anak Mister semuanya bisa memahami pelajaran kita hari ini. Oke, next selanjutnya yang terakhir adalah tugas. Nah, tugasnya yang harus anak-anak Mister kerjakan adalah kerjakan soal halaman 44 pilihan ganda soal nomor 7 sampai 12 saja ya. Muatan bahasa Indonesia di buku tugas. Kemudian foto hasilnya kirim ke Mr. Abdul. Mr. Lupa kirimnya nanti di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatian anak Mr. semuanya. Semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.